Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat kebaikanmu, buat anugerahmu Tuhan. Sehingga malam ini kami dapat berkumpul di rumahmu ya Bapa, untuk meninggikan Engkau, untuk beribadah dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di malam hari ini Tuhan, kami mau belajar lebih lagi untuk mengenal sabda-Mu yang mulia. Biarlah Tuhan mengurapi kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Biarlah sabda-Mu yang mulia, yang agung itu dapat kami mengerti dengan baik Tuhan. Tuhan pakai mulut dan bibir hamba-Mu ini ya Bapa. Biarlah hamba dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan bahasa-bahasa yang sederhana ya Tuhan. Biarlah umat-Mu dapat belajar dan juga hamba dapat belajar lewat firman-Mu di malam hari ini Tuhan. Jadikanlah hati kami menjadi tanah yang subur, tanah yang selalu merindukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Urapi kami ya Roh Kudus, beracaralah mulai dari sekarang hingga akhirnya nanti. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara siap mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Saya duduk kepada saudara, sambil katakan kepada kiri kanan saudara, Anda ini manusia roh. Amin. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini tanpa terasa kita ini sudah masuk di bulan 7, ya, di minggu yang pertama. Dan tema kita yang diberikan oleh Bapak Gembala kita itu adalah hidup di dalam roh. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, akan sharing firman Tuhan itu saya beri judul dengan Living in the Spirit. Ya, itu diambil dari firman Tuhan di Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Tetapi sebelum itu saudara, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya ingin bertanya sedikit kepada saudara. Di sini ada yang pernah atau suka pelihara anjing nggak? Oh, ada 1, 2. Ada lagi? Atau yang pernah makan anjing nggak? Oh, langsung ketawa ini ya. Ya, jadi saudaraku, ada sebuah kisah di mana Pak Ginto adalah seorang yang pecinta anjing. Nah, Pak Ginto ini sangat sekali menyukai anjing, khususnya spesies yang besar ya. Jadi Pak Ginto ini memelihara anjing ya dari kecil sampai besar. Nah, yang hitam ya seperti gambar ini saudara, yang hitam dia kasih nama Blacky ya. Yang putih namanya Suci. Jadi yang kedua ini kalau saudara lihat ya, jadi suatu hari Pak Ginto itu punya teman datang. Dia tanya, "Pak Ginto, kalau seandainya 2 ekor anjing ini berantem, siapa yang menang? Yang putih si Suci atau si Blacky?" Menurut saudara kalau dari fotonya kira-kira siapa menangnya? Suci ya, kenapa? Tulisannya ya. Lebih garang ya? Iya, sepakat ya? Suci ya? Suci ya? Suci ya? Oh, giginya tajam ya. Tapi Pak Ginto menjawab, yang menang adalah yang saya kasih makan. Jadi artinya saudara, bukankah di dalam kehidupan kita ya, maksudnya yang menang itu saya kasih makan itu artinya yang kasih makan dari tenaga pasti kalah. Jadi artinya saudara, di dalam kekristenan kita, bukankah terkadang-kadang kita juga sering mengalami ya pertarungan kedua anjing seperti ini, yaitu antara hidup di dalam daging dan di dalam roh. Amin. Nah, jadi bagaimana kita bisa hidup di dalam daging atau di dalam roh itu tergantung kita kasih makan yang mana. Kalau hari ini kita kasih makan yang daging, tentu ya daging yang menang. Kalau kita kasih makan roh yang menang. Jujur saudara, sebagai hamba Tuhan pun saya sendiri terkadang bergumul di area ini antara perbuatan daging dan perbuatan roh. Tapi puji Tuhan, karena kita memiliki Roh Kudus dan kita mau hidup dipimpin oleh Roh, oleh karena kasih karunia-Nya kita dapat menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan saudara. Jadi hari ini kita masuk ke dalam firman, yaitu di Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Saya bacakan buat saudara, Galatia 5 ayat 16-17. Maksudku ialah hidup oleh Roh. Katakan hidup oleh Roh. Hidup oleh Roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara perhatikan baik-baik ya, ada kata yang saya garis bawahi di ayat ini adalah maksudku. Berarti ini menyatakan bahwa Paulus sebelum berbicara ayat ini, ada pesan sebelumnya yang disampaikan gitu. Nah, ada kata
maksudku. Jadi contohnya seperti mungkin saya kasih contoh Astri nanti kalau Yud ya bawa lagunya itu yang ceria, meriah gitu, bergairah. Maksudku gini loh Astri, yang kayak lagu-lagu si Nemo Hede gitu contohnya, ya kan? Berarti ini sama seperti kata Paulus. Maksudku ialah hidup oleh Roh. Nah, jadi saudaraku, sebelum kita mengerti apa yang dimaksud dengan Paulus dan tidak salah mengerti apa yang kita dimaksud oleh Paulus, mari kita sedikit belajar tentang latar belakang surat Galatia. Saudara, kebetulan hari ini gak ada kesaksian, jadi saya diberi waktu khotbah lebih panjang, amin. Jadi hari ini saya bersama-sama saudara, kita sama belajar lebih dalam. Saya tahu kalau ketika belajar tentang latar belakang itu buat kita ngantuk, saudara. Oleh sebab itu hari ini saya berdoa, ya Roh Kudus memberikan kita kekuatan konsentrasi yang tinggi ketika belajar firman ini. Ya buat saudara, bantu saya juga kalau sebelah kiri kanannya ngantuk, colek. Perhatikan depan, ya. Ya, oke, kita belajar latar belakang surat Galatia. Kenapa ini penting, saudaraku? Karena gini, apa yang Paulus ajarkan di kitab Galatia ini adalah salah satu doktrin dari teologinya Paulus. Ini sangat penting yang diajarkan Paulus, ya. Mari kita lihat latar belakangnya, ya. Penulis dan tanggal penulisan kitab Galatia ini ditulis oleh Rasul Paulus, di mana mayoritas sarjana Alkitab setuju bahwa ini ditulis di sekitar tahun 48 sampai 55 Masehi. Jadi saudaraku, Yesus melayani di dunia ini sekitar 33,5 tahun, katakan 34 tahun. Nah, dan pada waktu itu Yesus naik ke surga. Jadi surat ini kira-kira ditulis 14 tahun kemudian atau 21 tahun oleh Paulus kepada jemaat Galatia. Ya. Nah, penerima surat ini ditujukan kepada jemaat-jemaat di wilayah Galatia, di mana Galatia adalah sebuah provinsi Romawi yang terletak di wilayah sekarang yang kita kenal sebagai Turki, saudara. Nah, jadi jemaat-jemaat di sana itu sebagian besar adalah orang-orang non-Yahudi atau Gentiles, ya, orang-orang non-Yahudi yang telah menerima Injil. Rata-rata itu adalah jemaat di Galatia. Jadi adapun tujuan penulisan, ya, di mana Paulus bertujuan menulis surat ini. Kalau saudara nanti baca kitab Galatia seluruhnya itu ada 6 pasal, ya. Yang pertama itu adalah satu, dia melawan, tujuannya itu adalah melawan ajaran sesat. Nah, kenapa? Karena Paulus menulis surat ini kenapa melawan ajaran sesat? Karena gini, pada waktu itu ada sekelompok orang-orang Yahudi Kristen, ya, yang disebut juga sebagai Judaizer. Mereka itu mengajarkan, ya, bahwa di dalam kekristenan non-Yahudi mereka itu harus melakukan juga hukum-hukum Taurat, termasuk salah satunya sunat. Jadi kalau mereka orang-orang non-Yahudi itu tidak sunat atau tidak melakukan hukum Taurat, mereka akan dianggap, ya kamu Kristennya kurang sempurna gitu. Nanti saudara bisa baca di rumah, ya, itu di Galatia 1 ayat 1:6 sampai pasal 1:6 sampai 7, Galatia 5 sampai 2 sampai 4 mengatakan tentang demikian, ya. Kalau saudara malas baca, percaya saja dengan saya. Amin. Amin. Nah, berikutnya itu adalah kedua, menegaskan kebenaran Injil. Jadi tujuan Paulus menuliskan surat Galatia ini adalah untuk menegaskan kebenaran Injil, di mana Paulus ingin menegaskan bahwa keselamatan itu diperoleh melalui iman kepada Yesus, bukan perbuatan melakukan hukum Taurat. Ya, sekali lagi Paulus tujuannya menulisnya adalah untuk menegaskan kembali Injil yang dia beritakan, bahwa keselamatan itu diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan melalui perbuatan hukum Taurat. Itu dapat kita lihat, ya, di ayatnya itu di Galatia 2 ayat 16 dan seterusnya. Saya tidak bacakan untuk hari ini, ya. Nah, yang berikutnya adalah mempertahankan otoritas apostolistiknya. Maksudnya apa? Paulus menulis kitab Galatia salah satunya itu mempertahankan kitab kerasulannya, hak kerasulnya. Kenapa? Karena pada waktu itu banyak, ya, menganggap, ya, Rasul Paulus ini, ya, kan dia kan dipanggil langsung oleh Yesus, tapi banyak menganggap dia itu adalah rasul level kedua, kelas yang kedua, di mana kurang berharga dibandingkan rasul lain seperti Petrus dan Yakobus. Nah, itu kita bisa lihat di Galatia 1 ayat 1, Galatia 1 ayat 11, 12 dan seterusnya. Nah, yang terakhir ini adalah mendorong kehidupan dalam roh, di mana Paulus mendorong jemaat Galatia untuk hidup menurut roh dan bukan menurut daging. Ia menekankan buah roh sebagai tanda kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Inilah yang mau kita bahas malam ini. Amin. Nah, jadi kita kembali lagi ke ayat tadi, Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Kata maksudku ialah hidup oleh roh, ya.
Saudara tuh kalau kita baca di dalam Alkitab kita dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, pasal kelima ini, ya saya buka sebentar. Pasal kelima ini itu kalau kita lihat di perikop Galatia 5:16 ini kan dikatakan hidup menurut daging atau roh. Tapi kalau kita lihat untuk mengerti seluruhnya konteks secara dekat dalam kitab ini, kita lihat bahwasanya di Galatia 5 ayat 1 itu adalah judulnya kemerdekaan Kristen. Nah, Galatia 5 ayat 1 di sini dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ya, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kata merdeka itu dalam bahasa aslinya itu adalah eleuteria, itu berarti hidup dalam kebebasan yang benar, bukan kebebasan untuk berbuat dosa. Nah, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Saya sengaja menandai merahnya itu sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh merdeka maksud Paulus berarti ada yang belum merdeka. Makanya ketika Paulus katakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Nah, contohnya misalnya saya bilang masih udah makan belum? Udah. Sungguh-sungguh udah makan gitu. Nah, berarti ada yang keraguan, dia belum makan. Nah, sama seperti kata Paulus, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, ya Kristus telah memerdekakan kita. Artinya Kristus yang kenapa saudaraku? Ya karena memang pada waktu itu kita tahu tadi latar belakang tadi bahwa orang-orang non-Yahudi yang menerima pengajaran Injil dari Paulus terkontaminasi oleh orang-orang Yahudi Kristen yang pada saat itu mencampurkan adukan adanya harus sunat dan sebagainya melakukan Taurat. Makanya di sini Paulus tekankan di Galatia 5 ayat 4 sampai 5 dikatakan gini, kamu lepas dari Kristus, ya, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Saudaraku, hukum Taurat itu ada 10 ya yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa. Tetapi bangsa Yahudi mengembangkannya menjadi sampai 613. Di sini termasuk tata aturan hukum seremonial ini. Nah, hukum seremonial inilah yang terkadang ditambahin oleh orang-orang Yahudi Kristen tadi kepada orang-orang non-Yahudi. Nah, bukankah ini sama juga terjadi kadang-kadang di dalam kehidupan kekristenan sekarang? Ada orang menambahkan ajaran-ajaran agamawi yang istilahnya perbuatan-perbuatan yang agamawi yang tidak perlu dilakukan. Kalau tidak dilakukan dibilang nanti kamu nggak selamat. Ya, contohnya pakai beberapa ritual dan sebagainya. Ya, nah jadi di situ maksudnya adalah kamu lepas dari Kristus kalau kamu menghargai hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Maksudnya gini saudara, Paulus mengajarkan bahwa sama seperti di kitab Roma bahwa kita itu selamat bukan karena perbuatan, tetapi kita diselamatkan oleh karena kasih karunia iman percaya kepada Yesus. Makanya di ayat 5 Paulus menegaskan sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Amin. Saudaraku, pengajaran Paulus ini sangat dalam. Seringkali terkadang orang mensalahartikan, termasuk di zaman itu. Bahkan di zaman sekarang. Saudara pernah nggak dengar pengajaran yang saya katakan mungkin hyper grace? Ada yang pernah dengar? Tahu ya, hyper grace itu adalah dia benar, dia percaya bahwa kita selamat oleh karena kasih karunia, tapi karena berlebihan dia menganggap ya udah nggak apa-apa, saya sudah diselamatkan. Ya udah hidup asal-asalan aja, pergi pesta, diskotik, percabul nggak apa-apa. Yesus sudah mati bagi kita. Bahkan saya pernah ketemu orang itu saudara. Bahkan dia cerita lagi, biarpun dosamu semerah kimirci, Tuhan akan memutihkannya. Itulah orang-orang yang salah mengartikan pengajaran Paulus. Ya makanya ini terjadi juga di zaman dulu. Ya, di zaman-zaman ketika para rasul. Makanya Paulus kembali menegaskan isi pengajarannya di Galatia 5 ayat 13 sampai 14 dikatakan gini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, ya eleuteria. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan, ya, untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi saudaraku, inilah sebenarnya yang mau disampaikan oleh Paulus, bahwasanya hari ini kita telah menerima Injil, kita telah menerima keselamatan. Kita telah menerima kemerdekaan. Itu bukan harus berusaha untuk memenuhi Taurat. Taurat telah digenapi oleh Yesus. Tetapi kemerdekaan itu janganlah dipakai untuk berbuat dosa. Malahan pakailah kemerdekaan itu untuk layanilah seorang dengan yang lain oleh kasih.
Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi artinya ketika Yesus datang ke dunia ini, dia tidak meniadakan Taurat, saudara, tetapi dia menggenapinya. Oleh sebab itu hukum Taurat digantikan dengan hukum Kristus. Ya, hukum yang baru itu yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ada dua hukum yang baru dari pengajaran Kristus, itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Coba katakan kepada saya, kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ingat ya, ingat ya. Nah, jangan cuma ngomong. Nah, berarti kita kembali ke tadi, ya, maksudku udah mulai dapat nggak? Maksud yang mana? Dapat ya? Yang tadi ya, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi Paulus menegaskan maksudnya yang di atas adalah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, sebab keinginan daging berlalu. Nah, maksudnya gini, perintah untuk hidup di dalam Roh di ayat 16 ini, itu maksudnya gini penjelasannya, hiduplah oleh Roh berarti kita membiarkan Roh Kudus memimpin kita dalam setiap aspek kehidupan. Ya, saya ulangi, hiduplah oleh Roh berarti membiarkan Roh Kudus memimpin kita dalam setiap aspek kehidupan. Ini berarti apa, saudara? Itu menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan dan mencari kehendaknya. Jadi contohnya gini, saudara, ketika kita menghadapi godaan untuk marah nih, ya kan, dibuat orang marah besar nih. Ya, kalau iblis sih pasti bisik, mata ganti mata, gigi ganti gigi, gaskan gitu, ya kan. Nah, tetapi Roh Kudus juga bisik, ya. Tadi Blacky itu, tadi yang bisik itu Blacky, ya kan. Nah, si Suci juga bisik, jangan, ingat kata firman Tuhan, kasihilah musuh, ampunilah mereka, ya kan. Nah, itu, jadi kalau kita memang mau hidup dalam Roh, kita pilih yang mana, saudara? Mau Blacky atau Suci? Berarti kita pilih Suci, oke, ikut perintah Tuhan. Itu artinya kita sedang hidup di dalam Roh. Ya, nah yang 17 dikatakan tentang pertentangan antara roh dan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Maksudnya gini, saudara, ada pertarungan internal antara kita yang berdosa dengan keinginan kita berdosa dengan keinginan Roh Kudus. Selalu ada itu di dalam kehidupan Kristen kita. Selalu akan ada pertarungan internal, selalu akan ada si Blacky dan Suci di dalam kehidupan kita ketika kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Ya, jadi keinginan daging itu dia cenderung kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Katakan, keinginan daging cenderung ya tidak berkenan kepada Tuhan. Keinginan daging cenderung tidak berkenan kepada Tuhan. Keinginan roh menuntun kita pada kehidupan yang saleh. Katakan. Keinginan roh menuntun kita pada kehidupan yang saleh. Haleluya. Muridku pintar-pintar, tepuk tangan dulu sebentar. Jadi ketika godaan datang, ini saya catat loh ya semua ya. Nah, ketika godaan datang untuk berbohong, ya, ketika ada godaan datang untuk berbohong demi keuntungan pribadi, biasanya si Suci, ya, Roh Kudus mengingatkan kita untuk berkata jujur, meskipun itu berarti kehilangan sesuatu. Kita pilih mana, saudara? Saudara, saya mau kesaksian sedikit, saudara. Dulu sebelum saya kenal Kristus, sebelum saya dibaptis, ya, saya bangga, saudara, saya nipu orang, saudara. Serius, saya bangga. Kenapa? Karena saya merasa orang yang saya tipu itu lebih bodoh. Makanya bisa saya tipuin kayak gitu. Tapi hari ini, saudara, ketika saya telah menerima Roh Kudus, saya telah menerima baptisan, saya telah memiliki suci di dalam kehidupan saya, ya, memiliki Roh Kudus selalu ingatkan saya. Jangankan bangga, saudara, ketika saya tipu orang, baru niat saja pun, nggak boleh ya, nggak boleh berbohong, ayo jujur. Sering gitu. Saudara pernah mengalami kita dalam rumah saya aja. Hah? Jadi ketika mungkin terkadang saudara mau marah, ya coba Roh Kudus minta ampun, ya kan? Ya sering ya. Dan di situ kita mulai bergumul ya, saudara ya. Nah inilah yang dimaksud selalu ada pertentangan antara daging dan roh. Kita mau pilih yang mana, saudara? Kalau hari ini ya kita pilih yang daging, ego kita, ya sudah, Blacky yang menang nanti. Kita kasih makan terus Blacky. Tapi kalau kita belajar taat, ya, kita pilih firman Tuhan taat, berarti kita hidup di dalam roh dan otomatis ya si
putih tadi, suci tadi yang mana? Nah, Galatia 15 ayat 17 tadi si Burton, seorang teolog mengatakan gini. Jika manusia memilih yang jahat, ya, ingat baik-baik, jika manusia memilih yang jahat, maka roh akan melawannya. Jika manusia memilih yang baik, maka daging akan menghalanginya. Inilah yang dimaksud Paulus adalah tentang selalu ada pertentangan antara roh dan daging. Nah, ayat yang ke-18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Maksudnya seperti ini saudara. Tadi kan selalu ada pertikaian di dalam roh dan daging. Kalau hari ini selalu saja apapun pilihannya kita selalu memilih kehendak roh, dipimpin roh, berarti kita mentaati firman Tuhan ya saudara. Nah otomatis kita tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Artinya maksud gini, maksud Paulus itu adalah keselamatan kita itu bukan tergantung dari perbuatan kita. Itu dipimpin oleh roh, artinya otomatis sebenarnya perbuatan-perbuatan kita itu akan menghasilkan buah roh, ya, kehendak Kristus. Nanti Paulus akan jelasin. Nah disinilah mulai Paulus menegaskan, kasih contoh ayat 19 sampai 21 dikatakan gini saudara, untuk mendukung pengertian dia di 18 tadi itu, ya, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencidraan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, habis, dan sebagainya. Artinya apa? Saking banyaknya Paulus nggak bisa nulis lagi. Dan lain-lain gitu. Ya itulah perbuatan daging saudara. Jadi kalau kita bertanya bagaimana sih itu perbuatan daging, Paulus langsung di sini nggak tanggung-tanggung dikasih tahu kita hal yang detail. Perbuatan daging itu telah nyata yaitu percabulan. Jadi sangat aneh ketika ada seorang Kristen yang mengaku saya cinta Tuhan, tapi dia masih rajin selingkuh. Sangat aneh seorang yang mengatakan dia hidup di bawah roh, tapi dia masih rajin cari dukun, cari yang sihir-sihir, cari berhala. Sangat aneh. Karena itu ada perbuatan daging. Dan perhatikan baik-baik dari Galatia 19 sampai 21 ini. Ada sebuah konsekuensi yang Paulus katakan. Kalau kita masih terus berpihak pada daging, kita masih terus berpihak pada perbuatan daging, di sini dikatakan bahwasanya seperti yang telah kau buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya saudaraku, bahwa pengajaran Hypergrace itu bukanlah pengajaran yang alkitabiah. Sebab kenapa? Orang yang mengaku mendapatkan kasih karunia tidak mungkin lagi nyaman untuk melakukan perbuatan daging. Karena ketika dia melakukan perbuatan daging, dia akan mendapat ganjarannya, yaitu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Makanya Paulus kembali lagi mengkasih contoh yang kontras dari penjelasan dia di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ini dikatakan tetapi buah roh. Saudara, harus kita sama-sama belajar, bukan buah-buah roh, tapi buah roh. Dalam bahasa aslinya itu singular, bukan jamak, buah roh, tapi dia punya 9 cita rasa. Ya, di mana itu adalah kasih yang pertama. Saudara masih ingat tadi ayat message Paulus yang ayat 13 tadi, layanilah satu sama lain dengan kasih. Ya, itu message yang sebelum dia ngomong maksudku. Nah, jadi otomatis di sini dikatakan kasih. Ketika kita punya kasih, ya, otomatis kita akan memiliki sukacita, damai sejahtera. Dan ketika kita memiliki sukacita, damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, bahkan kelemah lembutan. Sehingga otomatis kita mempunyai penguasaan diri yang baik. Nah, jadi hari ini gampang saudara untuk menentukan apakah saat ini kita living in the spirit, hidup di dalam roh atau tidak. Sangat gampang. Yaitu apa? Apakah kita hari-hari hidup dalam kedagingan atau di dalam roh? Kalau hari di dalam roh berarti ada nampak buah kita, yaitu buah roh yang disebut dengan ada kasih, dan juga ada sukacita dan seterusnya. Saudara, yang menjadi pertanyaan, saudara masih bisa mengikuti saya sampai di sini? Ya, soalnya saya lihat bengong gitu ya. Takutnya saya terlalu cepat. Bisa ya, ini penting saudara. Amin. Nah, yang jadi pertanyaan gini, kita sudah belajar, kita sudah tahu bahwasanya hidup itu ada perbuatan daging dan roh. Dan Paulus menganjurkan kita selalu hidup di dalam roh. Nah,
Kenapa? Karena orang-orang yang hidup di dalam roh adalah yang memiliki kerajaan Allah. Benar ya? Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara hidup di dalam roh? Nah, lanjut Paulus menjawab di Galatia 5 ayat 24 sampai 26. Yang pertama dikatakan adalah menyalibkan daging dengan hawa nafsu dan keinginannya. Nah, jadi dikatakan gini, barang siapa, ayat yang 24, barang siapa menjadi milik Kristus, katakan saya milik Kristus, Saya milik Kristus. ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Katakan menyalibkan daging. Menyalibkan daging. Saudaraku, maksudnya seperti ini. Menyalibkan daging artinya kita itu ketika dipilih untuk melakukan perbuatan daging yang tadi atau perbuatan roh, kita lebih memilih ya perbuatan roh. Maksudnya seperti ini saudara, biar gampangnya. Kalau hari ini dikatakan, saya kasih contoh, kita marah deh sama seseorang, Roh Kudus bilang cari dia, minta ampun. Loh, gak bisa, dia yang salah kok saya minta ampun. Ya, gak bisa Tuhan, ya kan? Pergi minta ampun. Nah, ini tidak enak saudara, benar? Dia yang salah kok saya minta ampun. Tapi itulah di situ yang dimaksud menyalibkan daging. Kita tidak turuti keinginan kita. Kita turuti apa kata firman. Amin. Nah, jadi yang kedua adalah hidup berjalan dalam roh. Hidup berjalan roh. Jadi dikatakan gini, ayat 2, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga hidup dipimpin oleh roh. Maksudnya gini saudaraku, hari ini kalau kita mau hidup di dalam roh, living in the spirit, kita harus percaya bahwa ada Roh Kudus yang selalu memimpin kita. Apapun yang dikatakan Roh Kudus, ya kita harus turun. Kenapa saudara? Bukankah ketika Yesus mau naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia meminta kepada Bapa, yaitu Roh Kudus. Tujuannya apa? Mengajar kita kembali firman-firman yang telah Yesus sampaikan, mengingatkan kita kembali, termaksud memberi kita kekuatan untuk melakukan firman itu. Makanya sangat aneh dikatakan, orang Kristen dikatakan bahwasanya dia itu hidup di dalam roh, living in the spirit, kalau setiap kali ada pilihan untuk perbuatan daging atau roh, dia pilih daging. Disuruh mengampuni atau dendam, dia pilih dendam. Ya, disuruh menghibur atau apa, dia pilih menghujat gitu, ya kan? Sangat aneh saudaraku. Ya, jadi makanya oleh sebab itu hiduplah dipimpin roh. Selalulah kita selalu bertanya kepada Roh Kudus. Roh Kudus, apa yang harus saya lakukan? Roh Kudus bagaimana ini? Selalu bawa dalam doa saudara. Nah, yang terakhir di ayat 26 dikatakan bahwa hindari kesombongan dan persaingan. Ya, poin itu. Jadi di mana ayat firman terkatakan, dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki, ya. Janganlah kita gila hormat, ya. Dan janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Maksudnya gini saudaraku. Bahaya dari kesombongan dan persaingan, ya, itu adalah bagian daripada perbuatan daging. Kalau hari ini kita sikit-sikit iri hati, ya, kita sikit-sikit sombong, itu adalah bagian dari perbuatan daging. Seharusnya kalau hari ini kita hidup di dalam roh, maka biasanya kita itu orang yang penuh rendah hati, ya, dan penuh kasih. Jadi contohnya kalau hari ini kita di dalam sebuah pelayanan, kita melayani bukan untuk cari perkenanan manusia. Kita melayani bukan cari perkenanan manusia, bukan untuk menyombongkan diri. Tetapi di dalam pelayanan hari ini, kita itu ada kasih, ada buah roh. Sehingga apa? Sehingga tercerminlah kemuliaan Kristus. Amin. Orang melihat kita itu ada melihat Kristus. Ya. Saudaraku, sesungguhnya ya di dalam terjemahan LAI sudah selesai bagian ini. Tapi kalau hari ini kita mempelajari dalam terjemahan aslinya Yunaninya, ada bonus 2 ayat lagi supaya Paulus benar-benar komplit. Ya, saya tidak cantumkan, Albert boleh bantu saya buka di Galatia 6 ayat 1 dan 2. Saya tunjukin ke saudara. Jadi kita benar-benar makan kenyang hari ini. Ya. Karena ada gantung sedikit kalau kita baca lagi. Kelihatannya saudara, atau saya harus geser. Saudara-saudara, kata Galatia 6 ayat 1 dikatakan gini. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, ingat ya, tadi maksud Paulus kan adalah
ketika kita menerima keselamatan itu, ketika kita menerima kemerdekaan itu, layanilah seseorang dengan kasih. Nah, jadi di sini Paulus menyimpulkan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh kemarahan. Salah ya. Salah ya. Dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi kalau hari ini di dalam dunia pelayanan, seandainya ada saudara-saudara kita ya yang mendapatkan suatu pelanggaran atau apa, itu kita harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut. Nah, bertolong-tolonglah, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi saudara tadi masih ingat di ayat 13 dikatakan bahwa hukum Taurat telah digantikan menjadi hukum Kristus, yaitu kasihilah sesamamu manusia. Amin. Mari kita tutup tangan. Jadi saudaraku, sebagai penutup ya, saya undang pemain musik ke atas sama pemusik dari atas sama apa? WL Singer. Sebagai penutup saudaraku, kesimpulannya seperti ini. Kesimpulannya adalah, saudara, sebagai jemaat yang dipanggil untuk hidup dalam roh, marilah kita berkomitmen untuk memberi makan suci, yaitu anjing putih itu, yaitu keinginan roh. Saya ulangi saudaraku, sebagai jemaat yang dipanggil untuk hidup di dalam roh, ya, ini maunya Paulus, maunya Yesus juga. Marilah kita berkomitmen untuk memberi makanan anjing putih atau keinginan roh. Marilah kita meninggalkan pekerjaan daging dan berusaha untuk menghasilkan buah roh. Ya, jadi kita sudah mulai saat ini, kita sudah belajar banyak hal. Kita sudah tahu apa itu perbuatan daging, kita tahu apa itu perbuatan roh. Kita sudah tahu juga bagaimana meningkatkan manusia roh, living in the rohnya, in the spiritnya. Makanya di situ berusaha untuk menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kenapa saudara? Dengan demikian kita tidak hanya hidup dalam kebebasan sejati di dalam Kristus, tetapi juga menjadi saksi hidup bagi dunia tentang kuasa transformasi Roh Kudus. Saudara, siapa di sini yang mau hidup di dalam Roh? Amin. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Ku buka hati untuk jemaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di atasmu. Nyanyikan sekali lagi saudara, nyanyikan sekali lagi, buka hati saudara.
ada khotbah yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita pada hari Selasa di YouTube streaming online. Beliau menyampaikan tentang hidup di dalam roh, dikasih tips 5M. Saya mungkin tidak akan bercerita 5M itu semua, saudara. Tetapi ada beberapa yang harus saya highlight di malam ini dari apa yang disampaikan Bapak Gembala kita. M yang pertama adalah memutuskan. Saudara, ketika saudara memutuskan untuk jadi orang Kristen, saudara telah diselamatkan. Saudara telah dibayar dengan darah Kristus yang mahal di atas kayu salib. Ini tidak main-main, saudara. Kalau hari ini saudara memutuskan jadi orang Kristen, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. M yang kedua, saudara. M yang kedua adalah yang disampaikan oleh Bapak Gembala yang saya mau highlight lagi, itu adalah biarlah saudara itu mengusahakan. Mengusahakan maksudnya apa, saudara? Kalau hari ini saudara telah memutuskan ikut Kristus, janganlah kekristenan saudara berhenti sampai pada titik keselamatan saja. Karena saudara kembali ingat apa yang Paulus ajarkan, bahwa janganlah kita menggunakan kemerdekaan kita hanya untuk semata-mata hidup di dalam dosa, tetapi biarlah keselamatan yang kita peroleh dari Yesus yang mahal itu kita pakai untuk melayani seorang akan yang lain. Oleh sebab itu saudaraku, ketika Anda memutuskan jadi orang Kristen, mengusahakanlah untuk mengenal apa firman Tuhan, rajinlah baca firman Tuhan, mengertilah apa kehendak Tuhan, mengertilah apa kehendak Roh Kudus, sehingga hidup saudara dipimpin terus oleh firman dan Roh Kudus. Amin. Dan M yang ketiga, saudaraku, ada 5M tapi saya highlight 3 saja. M yang ketiga adalah mencintai Roh Kudus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus bukan hanya sebuah kuasa atau energi, tetapi Alkitab mencatat Roh Kudus adalah seorang pribadi. Roh Kudus punya perasaan, Roh Kudus juga punya cinta kasih. Oleh sebab itu, Bapak Gembala kita mengajarkan kita untuk selalu mencintai Roh Kudus. Saudara, kalau hari ini kita namanya mencintai seseorang, tentu kita selalu berusaha berhubungan dengan dia. Amin. Oleh sebab itu, mulai hari ini, mulai malam ini, saudaraku, selalu apa-apa tanya kepada Roh Kudus. Bergaulah intim dengan Roh Kudus. Sebab ketika engkau bergaul intim dengan Roh Kudus, maka engkau akan hidup di dalam kemerdekaan yang sejati. Amin. Saudara, mari kita naikkan pujian ini, saya minta berdiri. Nyanyikan dengan sepenuh hati. Buka hati saudara. Buka hati, ucapanmu berserah padu di hadiratku. Kau ambil alih seluruh hidupku di atasmu. Ya Bapa yang Allah Maha Pengasih Tuhan, malam hari ini kami telah menerima firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan telah memberikan sebuah pengertian baru di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan ajarkan kepada kami di malam hari ini Tuhan, firman-Mu yang agung dan mulia ini Tuhan, biarlah itu berakar